Malam ini, kita akan menelusuri kisah yang tak boleh diucap sembarangan. Legenda Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar kamu gak ketinggalan kisah mistis Nusantara lainnya, karena setiap bisikan laut punya rahasianya sendiri. Ombak malam itu tidak biasa. Dentumannya terdengar berat, seperti ada sesuatu yang bangkit dari dasar laut. Angin berhembus dari arah selatan, membawa aroma asin dan lembab yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Di tepi pantai Parangtritis, seorang pemuda bernama Raka berdiri memandangi samudera yang hitam berkilau di bawah sinar bulan separuh. Ia baru saja berpisah dengan kekasihnya, dan dalam keputusasaannya, ia menantang ombak, berteriak ke arah laut, "Kalau memang ada penguasamu, tunjukkan dirimu padaku." Desir angin berhenti seketika. Suara jangkrik lenyap. Dan untuk beberapa detik yang sunyi itu, hanya detak jantung Raka yang terdengar di kepalanya sendiri. Kemudian, ombak itu datang. Bukan ombak biasa, tinggi, berkilauan kehijauan seperti disinari dari dalam. Dari puncak gelombang, terdengar suara lembut seorang perempuan, samar tapi jelas. "Kau memanggilku?" Raka terpaku. Ia menatap laut itu, dan di antara buih ombak, tampak sekelebat bayangan bergaun hijau zamrud, rambutnya panjang terurai hingga ke air, dan matanya, mata yang seolah menyimpan seluruh kedalaman laut. Ketakutan mulai merayap di dada Raka. Ia mundur perlahan. Tapi rasa ingin tahu lebih kuat. Ia ingin tahu siapa sosok itu. Ia tak sadar, bibirnya sudah menyebut sebuah nama yang dilarang di pesisir selatan. Nyi Roro Kidul. Angin kembali berhembus, kali ini kencang, menggulung pasir dan membuat laut mendidih seolah marah. Ombak besar menyapu hingga ke kakinya. Dalam sekejap, tubuh Raka terseret, terhempas, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Penduduk sekitar menemukannya 3 hari kemudian. Tubuhnya terdampar di pantai, dengan pakaian hijau yang bukan miliknya. Di telinganya masih menempel sehelai rambut panjang berwarna hitam pekat, berbau bunga melati dan garam laut. Sejak hari itu, orang-orang di Parangtritis memperingatkan para pendatang. Jangan ucap namanya di Laut Selatan. Kalau kau memanggilnya, dia akan datang. Dan sekali dia menatapmu, kau tak akan pernah benar-benar kembali. Namun, di antara mereka, ada yang tidak percaya. Dan disitulah kutukan Laut Selatan mulai bekerja, menunggu, hingga seseorang kembali berani memanggil namanya. Malam itu, laut kembali tenang, tapi ketenangan itu bukan damai. Ia seperti napas panjang sebelum badai besar datang. Sejak jasad Raka ditemukan, penduduk Parangtritis hidup dalam ketakutan. Tidak ada yang berani mendekati laut selepas senja. Tidak ada yang menyebut namanya, bahkan dengan berbisik sekalipun. Namun, satu orang tidak gentar, Ki Jatmiko, seorang dukun tua yang dikenal bisa berkomunikasi dengan roh laut. Ia percaya bahwa kematian Raka bukan sekadar kecelakaan. Ada sesuatu yang menunggu di bawah ombak, dan ia ingin tahu apa. Malam ketiga setelah kematian Raka, Ki Jatmiko menyiapkan sesajen, kembang 7 rupa, dupa, dan selembar kain hijau. Ia berjalan perlahan ke tepi pantai, membisikkan mantra kuno yang sudah hampir dilupakan manusia. "Wahai penguasa Samudra Selatan, aku datang tidak untuk menantangmu. Aku datang untuk mendengar suaramu." Ombak tiba-tiba berhenti memukul pasir. Air laut seolah menguap jadi kabut tipis, menyingkap jalur samar menuju tengah samudra. Dan di ujung jalur itu, tampak sebuah istana megah bercahaya kehijauan, berdiri di dasar laut, Keraton Laut Selatan. Suara perempuan terdengar, lembut tapi menggema dari segala arah. "Manusia, sudah lama tidak ada yang berani memanggilku tanpa rasa takut. Apa yang kau cari, Ki Jatmiko?" Tubuh sang dukun gemetar, namun ia menjawab dengan lantang. "Aku ingin tahu kenapa kau mengambil nyawa pemuda itu." Laut bergelombang. Bayangan berwarna hijau zamrud muncul perlahan dari dalam air. Sosok itu indah dan menakutkan sekaligus. Rambut panjang berayun seperti alga di air, kulitnya pucat kehijauan, dan matanya bersinar seperti mutiara laut. "Dia memanggilku," jawab suara itu lirih. "Dan setiap nama yang disebutkan di bawah bulan, adalah panggilan yang harus kujawab." "Tapi kenapa kau membawanya pergi?" tanya Ki Jatmiko lagi. "Dia ingin melihatku, maka aku menunjukkan. Tapi tak ada manusia yang bisa menatap mataku dan tetap hidup." Seketika angin berubah menjadi dingin, menembus tulang. Dupa yang terbakar padam sendiri.
Ombak menelan kaki Ki Jatmiko perlahan, seolah mengundangnya turun. "Jangan takut," bisik suara itu lembut. "Aku hanya ingin satu hal darimu, darah, untuk menjaga keseimbangan." Ki Jatmiko berusaha mundur, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Air sudah sampai ke dadanya, lalu ke leher. Dalam kepanikan, ia menjerit memanggil nama Sang Hyang Laut Selatan, sebuah nama kuno yang bahkan para leluhur jarang sebut. Ombak tiba-tiba berhenti. Lalu ia tersadar, tubuhnya sudah kembali di pantai. Tapi di tangan kirinya, ada tanda berwarna hijau menyerupai sisik ikan. Dan di telinganya, terdengar suara lembut berbisik. "Mulai malam ini, kau adalah penghubung antara dunia mereka dan dunia kami." Sejak malam itu, Ki Jatmiko tak lagi sama. Matanya sering memandang laut tanpa berkedip, bibirnya berbisik seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Dan Laut Selatan? Ia mulai menuntut lebih banyak korban. Tak banyak manusia yang tahu, bahwa di bawah ombak yang bergulung-gulung di Laut Selatan, berdiri sebuah kerajaan megah yang tak tersentuh waktu. Keraton Laut Selatan, tempat tahta sang penguasa laut, Nyi Roro Kidul, menjulang indah sekaligus menyeramkan. Dindingnya bukan batu, melainkan kristal laut yang memantulkan cahaya hijau kebiruan. Atapnya terbuat dari sisik naga samudra, dan setiap pilar dijaga oleh makhluk yang separuh manusia, separuh ikan. Di aula utama, tahta emas berhiaskan mutiara berdenyut seperti jantung, berdiri tegak di bawah cahaya rembulan yang menembus air laut. Dan di sanalah dia duduk, Nyi Roro Kidul. Gaunnya mengalir seperti ombak, matanya redup tapi dalam, seolah mampu menembus pikiran siapapun yang memandangnya. Di sekelilingnya, roh-roh laut berlutut, menunggu perintah dari sang ratu. "Sudah lama, manusia lupa siapa yang menjaga keseimbangan mereka," ucapnya pelan. "Mereka menantang laut, menjarah isinya, mencemarinya, dan kini mereka lupa bahwa setiap ombak memiliki roh." Dari bayangan terdengar langkah-langkah lembut. Nyi Blorong, salah satu pengikut setianya, menjura hormat. "Ratu, manusia di atas pantai mulai resah. Mereka takut menyebut namamu." Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. Takut adalah bentuk penghormatan tertinggi. Namun senyum itu perlahan pudar. Di matanya, tersimpan kesedihan yang dalam. Ia menatap ke arah utara, ke arah tanah Jawa, seolah mengingat masa lalu, masa ketika ia masih manusia. Dulu, sebelum menjadi penguasa laut, ia adalah Putri Kadita, anak raja dari kerajaan Pajajaran. Kecantikannya membuat semua orang iri, termasuk ibu tirinya. Fitnah dan kutukan mengubah wajah sang putri menjadi mengerikan. Dalam putus asa, Kadita berlari ke arah laut, dan menyerahkan dirinya pada ombak. Tapi laut tidak menelannya. Laut menerimanya. Dewa Samudra menyambutnya dan memberinya kekuatan abadi, menjadikannya penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan roh. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Namun, abadi bukan berarti bebas dari penderitaan. Setiap kali manusia menyebut namanya dengan tidak hormat, atau datang ke laut dengan niat buruk, jiwanya terguncang. Setiap korban yang diambil laut bukan karena kejahatan, tapi karena penyeimbang. Di singgasananya, ia berbisik lirih, seolah berbicara pada seseorang yang jauh. "Kau pikir aku haus darah, manusia? Tidak. Aku hanya menagih janji. Janji yang leluhurmu buat berabad-abad lalu." Ribuan arwah laut menggema bersama bisikannya, membuat air laut bergetar. Dan di permukaan, di pantai Parangtritis, Ki Jatmiko, yang kini menjadi penghubung, mendengar panggilan itu. Ia menatap laut dengan mata kosong, lalu berbisik. Sang ratu memanggil, waktunya perjanjian itu dibuka kembali. Dan malam itu, laut mulai berwarna hijau keemasan. Seekor naga laut muncul dari bawah ombak, tanda bahwa pintu antara dunia manusia dan laut kembali terbuka. Sudah puluhan tahun berlalu sejak kisah Ki Jatmiko menghilang di pantai Parangtritis. Waktu berjalan, dunia berubah, dan manusia mulai melupakan kisah-kisah lama. Pantai yang dulu dijaga dengan sesajen kini jadi tempat wisata. Laut Selatan, yang dulu disebut berbahaya, kini jadi spot foto dan ombak surfing. Namun, laut tidak pernah benar-benar tenang. Ia hanya menunggu. Malam itu, seorang vlogger bernama Rani Prameswari datang bersama dua temannya, Ardo dan Lika. Mereka ingin membuat konten, menguji mitos Laut Selatan di tengah malam, untuk kanal YouTube mereka.
Rani tertawa kecil sambil memegang kameranya. Katanya jangan pakai baju hijau, nanti dibawa Nyi Roro Kidul. Coba kita buktikan, ya. Ia mengenakan jaket hijau zamrud, warna yang sama dengan legenda Sang Ratu Laut. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Pantai sepi, hanya suara ombak yang memecah sunyi. Lika terlihat gelisah. Ran, serius nih? Katanya kalau malam Jumat Kliwon, laut bisa hidup. Rani menimpali santai, ya justru itu yang bikin views naik. Mereka menyalakan kamera, mulai merekam, dan berdiri menghadap laut yang gelap. Angin tiba-tiba berhenti. Gelombang pertama datang pelan, membasahi kaki mereka. Tapi yang aneh, air laut itu hangat, bukan dingin. Kok anget, ya? Tanya Ardo heran. Dan dari arah laut terdengar suara lembut seorang perempuan, samar di antara desiran angin. Kau, memanggilku lagi? Rani memutar badan, mencari arah suara. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat ia menatap layar kameranya, ia terdiam. Di rekaman itu, tepat di belakangnya, tampak sosok perempuan bergaun hijau panjang, berdiri di tengah laut, rambutnya terurai, dan matanya menatap langsung ke kamera. Itu apa? Bisik Lika gemetar. Sebelum mereka sempat lari, ombak besar datang tanpa suara. Gelombang itu seperti tangan raksasa, menarik Rani hingga terhempas ke dalam laut. Kamera terjatuh, merekam wajahnya yang terakhir kali berteriak, bukan karena takut, tapi karena ia melihat sesuatu di bawah air. Bawah laut tampak bercahaya hijau, dan di sana, berdiri gerbang kristal besar. Dari balik gerbang itu, sosok bermahkota muncul perlahan, dengan suara yang menembus pikiran Rani. Selamat datang di kerajaanku, anak manusia. Leluhurmu pernah berjanji, kini saatnya kau menepatinya. Rani berusaha menjerit, tapi air memenuhi paru-parunya. Ia melihat ribuan wajah di bawah laut, manusia yang hilang, menatapnya dengan mata kosong. Kamera mereka ditemukan keesokan harinya, terdampar di pasir. Videonya viral, tapi di akhir rekaman, suara samar terdengar di antara gelombang. Jangan ucap namanya, di Laut Selatan. Pagi itu, langit Parangtritis tampak kelabu meski matahari sudah tinggi. Udara terasa berat, seolah menyimpan rahasia besar. Warga yang biasanya sibuk menyiapkan warung dan perahu kini hanya berdiri di pinggir pantai, menatap laut dengan raut cemas. Kabar tentang hilangnya Rani dan teman-temannya sudah menyebar cepat. Polisi datang, tapi tak menemukan apapun selain kamera rusak dan jejak kaki yang berhenti tepat di tepi ombak. Tak ada tanda-tanda mereka keluar dari air. Namun sejak malam itu, banyak hal aneh mulai terjadi. Gelombang sering naik tiba-tiba tanpa sebab. Ikan-ikan terdampar dalam jumlah banyak, seolah kabur dari sesuatu yang datang dari dasar laut. Dan yang paling menakutkan, beberapa warga bersumpah melihat bayangan perempuan bergaun hijau berjalan di tepi pantai saat tengah malam. Salah satunya adalah Pak Surya, penjaga pantai senior. Malam itu, ia sedang berkeliling memastikan area aman, saat melihat sesuatu berdiri di kejauhan. Perempuan muda, rambut panjang, dia menghadap laut. Ia pikir mungkin wisatawan yang tersesat, jadi ia mendekat. Namun semakin dekat, bayangan itu tak punya pijakan di pasir. Kakinya melayang, dan gaunnya bergoyang seolah di dalam air, bukan di udara. Nak, kamu kenapa di sini sendirian? Suara Pak Surya bergetar. Perempuan itu berbalik pelan. Wajahnya cantik, tapi dingin, matanya kosong seperti cermin laut. Dan saat ia tersenyum, pasir di sekitar kakinya basah, seolah laut baru saja menjilatnya. Aku menunggu yang memanggilku, katanya lembut. Kau juga memanggilku, kan? Pak Surya mundur, tubuhnya gemetar. Ia berlari sekuat tenaga, tapi suara perempuan itu tetap terdengar, bukan dari belakang, melainkan dari dalam kepalanya sendiri. Katakan namaku, agar aku bisa datang sepenuhnya. Ia menutup telinga, berdoa sekuatnya. Ketika akhirnya sampai di pos penjagaan, tubuhnya lemas, bibirnya gemetar. Rekan-rekannya menemukan dia pagi harinya, pucat, dan tak lagi bisa bicara. Sejak kejadian itu, pos penjagaan pantai selalu kosong setiap malam. Orang-orang mulai percaya, laut sedang memanggil lagi. Namun satu hal yang belum diketahui siapapun. Di rumah Ki Jatmiko yang sudah lama ditinggalkan, lentera tua kembali menyala sendiri. Di dalam rumah itu, bayangan seorang pria tua tampak berdiri di depan cermin laut, dan di cermin itu,
wajahnya bukan lagi milik manusia. Waktunya tiba, gumamnya pelan. Gerbang antara dunia mereka dan kita akan terbuka sepenuhnya. Dan pada malam itu, di langit Parangtritis, cahaya hijau muncul di atas ombak, tanda bahwa Ratu Laut Selatan telah bangkit dari tidurnya. Malam itu, Parangtritis diliputi kabut tebal. Bulan tertutup awan, tapi laut bersinar kehijauan, seperti bernafas, hidup, dan menunggu. Orang-orang di desa pesisir mulai ketakutan. Hewan-hewan resah, burung laut tak lagi terbang di atas air. Dan di tengah semua itu, Ki Jatmiko, yang selama puluhan tahun menghilang, tiba-tiba muncul kembali. Tubuhnya kurus, matanya memancarkan warna hijau samar, dan langkahnya berat, seolah bukan dia yang berjalan, tapi sesuatu yang mengendalikan dirinya. Ia berjalan menuju pantai, membawa kendi tua dan sebilah keris berkarat. Warga yang melihat hanya bisa bersembunyi, menatap dari jauh. Dari mulutnya terdengar nyanyian aneh, bukan bahasa manusia, melainkan seperti gelombang yang berubah menjadi suara. Sagara Kidul, bukalah jalanmu, kembalikan janji leluhur. Langit bergemuruh. Ombak mulai berputar membentuk pusaran besar. Dari dalam laut, terdengar suara nyanyian perempuan, lembut, memikat, tapi sekaligus membuat dada sesak. Ki Jatmiko berdiri di tepi pusaran itu, lalu mengangkat kendi tinggi-tinggi. Ia membukanya. Dari dalam, keluar kabut hijau berputar cepat, lalu masuk ke laut. Air bergemuruh, membentuk dinding tinggi, dan di balik dinding air itu tampak gerbang raksasa dari batu giok. Gerbang itu terbuka perlahan, mengeluarkan cahaya menyilaukan. Dari dalamnya, tampak bayangan istana megah, sama seperti yang dilihat Rani dalam rekaman videonya. Gerbang sudah dibuka, bisik Ki Jatmiko lirih. Ratu kita akan segera datang. Namun sesuatu aneh terjadi, pasir di bawah kakinya mulai retak. Tangan-tangan dari air muncul, menariknya masuk. Ia berusaha melawan, tapi tak bisa. Dari pusaran itu, suara Nyi Roro Kidul terdengar jelas, menggema seperti dari ribuan arah. Kau sudah melakukan bagianku, Ki Jatmiko. Kini saatnya aku memenuhi bagianku. Tubuh Ki Jatmiko terseret, matanya melebar saat air menelan kepalanya. Dan sesaat sebelum ia hilang, wajahnya berubah, setengah manusia, setengah makhluk laut. Gerbang bergetar, dan dari dalamnya, bayangan besar muncul. Gaun hijau panjang, rambut terurai, mahkota berkilau seperti mutiara. Namun wajahnya belum sepenuhnya terlihat, hanya mata, dua cahaya hijau yang menembus kabut. Manusia telah lupa pada batasnya, ucapnya. Maka laut akan mengingatkan mereka. Saat itu, angin laut berubah jadi badai. Gelombang setinggi menara menghantam pesisir, menghancurkan perahu dan rumah-rumah di dekat pantai. Langit memerah, dan di tengah pusaran air itu, sosok Nyi Roro Kidul perlahan muncul sepenuhnya ke dunia manusia. Penduduk yang bersembunyi di bukit melihat pemandangan itu. Lautan bersinar hijau, dan di atasnya berdiri seorang perempuan agung, dengan mata yang menyala bagai 2 bulan. Ia mengangkat tangannya, dan seluruh laut tampak bergetar. Waktunya penyeimbang kembali dimulai. Air laut menyapu daratan. Dan sejak malam itu, pantai Parangtritis berubah. Suara ombaknya tak lagi sama, di sela-selanya, terdengar seperti bisikan seseorang yang memanggil nama. Laut selatan berubah warna. Bukan lagi biru, tapi hijau keemasan seperti pendar dari dunia lain. Ombak naik turun seperti napas makhluk raksasa. Dan di tengah pusaran air yang membelah samudra, dia berdiri. Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, penguasa yang telah lama tidur. Gaunnya berkilau seperti sisik ikan, bergoyang lembut mengikuti aliran air. Mahkota di kepalanya memantulkan cahaya rembulan, membuat wajahnya tampak setengah manusia, setengah dewi. Namun matanya bukan mata manusia. Hijau, dalam, dan tak berujung, seolah siapapun yang menatapnya akan tenggelam selamanya di sana. Seluruh laut selatan berlutut padanya. Dari kedalaman, muncul ribuan arwah laut, prajurit dan dayang-dayang yang menunggu panggilannya selama berabad-abad. Suara mereka bergema seperti nyanyian yang tenggelam di dalam air, memanggil satu nama. Ratu Kidul. Ratu Kidul, penguasa 2 dunia. Ia membuka tangannya perlahan, dan air laut berputar membentuk pusaran cahaya. Di dalam pusaran itu tampak bayangan keraton laut selatan, berdiri megah di bawah ombak, namun kini perlahan naik ke permukaan.
Dunia manusia telah melupakan batasnya, ucapnya. Mereka melupakan laut yang memberi mereka hidup. Suara itu tak terdengar melalui udara, tapi langsung menembus kepala siapapun yang berada di pantai. Orang-orang berlutut tanpa sadar, sebagian menangis, sebagian menjerit. Mereka tak tahu kenapa tubuh mereka gemetar, hanya merasa ada sesuatu yang jauh lebih tua dari waktu sedang memandang mereka. Laut mulai meluap, tapi bukan karena badai. Itu adalah amukan roh-roh laut yang terlepas dari kerajaan. Ikan-ikan berloncatan ke darat, pasir bergetar, dan di kejauhan, tampak bayangan naga laut raksasa melingkar di sekitar pusaran. Di antara warga yang panik, Lika, teman Rani yang selamat waktu itu, menatap laut dengan wajah pucat. Ia mendengar suara samar dari dalam kepalanya. "Kau masih hidup, karena aku memilihmu. Datanglah padaku, anak manusia. Keturunanmu berhutang darah pada laut." Lika jatuh berlutut, matanya berkaca-kaca. Ia melihat sosok Rani, sahabatnya, berdiri di tengah laut, mengenakan gaun hijau, tersenyum. Tapi senyum itu bukan milik manusia. "Rani," bisiknya. "Bukan," jawab suara itu dengan lembut. "Aku hanyalah wadah. Ratu kita telah memilih tubuhnya." Tiba-tiba laut kembali bergemuruh. Petir menghantam air, tapi tak ada suara, hanya cahaya hijau yang semakin kuat. Lika berusaha mundur, tapi kakinya terbenam di pasir yang perlahan berubah menjadi air. "Kau tak bisa kabur, anak darah tua. Janji leluhurmu hidup di dalammu." Dan malam ini, janji itu ditepati. Seketika, ombak besar menyapu pantai. Warga berlari, tapi mereka tahu, ini bukan hanya air. Ini adalah panggilan dari laut. Dan di tengah kehancuran itu, mata Nyi Roro Kidul menatap lurus ke daratan, ke arah bukit tempat candi tua berdiri. "Waktunya membuka perjanjian lama," katanya pelan. "Sebelum manusia benar-benar menghancurkan dunia mereka sendiri." Lalu ia melangkah ke daratan. Setiap pijakannya membuat pasir berubah menjadi air, dan setiap desir angin membawa bisikan yang sama. "Jangan ucap namanya, di laut selatan." Petir menyambar langit selatan. Ombak bergulung, membawa aroma asin dan wangi melati yang pekat. Di tengah kekacauan, Lika berlari menuju candi tua di atas bukit, satu-satunya tempat yang belum diterjang laut. Candi itu sudah lama ditinggalkan, tertutup lumut dan pasir. Namun malam itu, sesuatu di dalamnya bersinar, cahaya hijau menembus celah batu. Dan di hadapan candi, sebuah arca wanita bermahkota tampak seperti hidup, matanya berkilau samar. Suara lembut namun dalam terdengar dari segala arah. "Kau datang, anak darah lama." Lika terdiam. Nafasnya memburu. "Siapa kau? Kenapa semua ini terjadi?" "Aku adalah penjaga janji. Janji yang dibuat oleh leluhurmu, Ki Jatmiko." Nama itu membuat darahnya berhenti mengalir sesaat. Ia ingat kisah lama, buyutnya adalah orang sakti yang pernah berhubungan dengan makhluk laut. Tapi tak ada yang tahu bagaimana kisah itu berakhir. Dulu, suara itu berlanjut, para leluhur membuat perjanjian. Mereka meminta laut untuk memberi mereka hasil yang melimpah, ikan, hujan, dan ombak yang jinak. Tapi setiap berkah memiliki bayaran. Dari dinding candi, muncul ukiran kuno. Terlihat sekelompok manusia berlutut di hadapan sosok perempuan bermahkota, sementara salah satu dari mereka menorehkan darah di tangannya, menetes ke laut. Mereka berjanji, setiap 7 generasi, satu darah keturunan mereka akan kembali ke laut. Menjadi penjaga gerbang antara dua dunia. Lika menatap telapak tangannya. Garis tipis berwarna hijau mulai muncul di kulitnya, sama seperti tanda yang dulu dimiliki Ki Jatmiko. "Tidak, ini tidak mungkin. Kau adalah keturunan terakhir," suara itu bergema. Dan laut menagih janjinya. Tiba-tiba, dinding candi bergetar. Air merembes keluar dari celah-celah batu, membentuk lingkaran di lantai. Dari air itu muncul wajah Rani, sahabat Lika, namun dengan mata hijau menyala dan suara ganda, seperti dua orang berbicara bersamaan. "Lika, jangan lawan. Kalau kau menyerahkan dirimu, semuanya akan tenang. Laut hanya ingin keseimbangan." Air makin tinggi. Lika mundur, tapi langkahnya berat. Setiap kali ia menolak, air berubah jadi tangan, menariknya lebih dalam ke lingkaran itu. "Kalau aku menolak, apa yang terjadi?"
serunya panik. Maka laut akan mengambil yang bukan miliknya, jawab suara itu tegas. Dan seluruh pantai akan tenggelam. Hanya darahmu yang bisa menghentikannya. Petir menyambar tepat di atas candi. Arca wanita bermahkota perlahan berubah menjadi bentuk hidup. Nyi Roro Kidul sendiri muncul di hadapan Lika dengan wajah indah namun dingin. Pilih, anak darah tua. Dunia manusia, atau keseimbangan laut. Lika menatap mata sang ratu, dalam, penuh kesedihan, bukan amarah. Ia tahu, laut bukanlah musuh, laut hanya menagih janji yang dilupakan manusia. Dengan tangan gemetar, Lika mengambil pecahan batu tajam, menorehkan jarinya, dan membiarkan darahnya menetes ke air. Setiap tetes darah itu membuat pusaran cahaya terbentuk di sekitar mereka. Laut di bawah bukit mulai tenang. Ombak berhenti. Angin berhenti. Namun tubuh Lika perlahan menghilang, diserap oleh cahaya hijau itu. Kau telah menepati janji leluhurmu, bisik Nyi Roro Kidul lembut. Kini dunia kembali seimbang, untuk sementara. Dan saat cahaya itu padam, candi menjadi sunyi lagi. Hanya tersisa aroma melati, dan sehelai kain hijau basah tertinggal di altar batu. Sudah 3 bulan berlalu sejak malam badai besar itu. Pantai Parangjati kini terlihat damai. Langit biru, nelayan kembali melaut, dan anak-anak bermain di pasir seolah tak pernah ada teror yang menelan ratusan nyawa. Namun setiap kali angin laut berhembus, ada aroma melati samar yang ikut terbawa. Dan ombak, kadang berbisik. Lika. Orang-orang menganggapnya hanya halusinasi. Mereka ingin melupakan segalanya, tentang malam di mana laut hampir menelan desa mereka. Tapi tak semua bisa melupakan. Pak Wardi, nelayan tua yang dulu menolong Lika, sering duduk sendirian di perahu tuanya, menatap ke arah laut tanpa berkata apa-apa. Ia tahu laut itu tenang, tapi hanya di permukaan. Suatu pagi, ia menarik jala dan menemukan lembaran kain hijau basah tersangkut di dalamnya. Kain itu harum melati, dan menempel di tangannya seperti hidup. Ketika ia mencoba melepas, kain itu berubah menjadi air, menyerap ke kulitnya. Malamnya, ia bermimpi. Dalam mimpinya, Lika berdiri di dasar laut, mengenakan mahkota batu karang. Ia tersenyum, tapi air matanya mengalir ke atas, bukan ke bawah. Aku tidak mati, Pak Wardi, hanya tidur. Tapi laut belum benar-benar puas. Pak Wardi terbangun dengan keringat dingin. Tangannya gemetar. Di pergelangan tangannya muncul garis tipis berwarna hijau, seperti yang dulu dimiliki Lika. Keesokan harinya, laut berubah warna. Nelayan melihat ombak berkilau hijau di bawah cahaya bulan. Beberapa perahu mendadak karam tanpa sebab. Dan di setiap tempat yang terkena air laut, tumbuh bunga melati liar, meski tak ada tanah di sana. Desa mulai panik lagi. Tapi kali ini tak ada badai, tak ada gempa. Hanya kesunyian yang menakutkan, seolah laut sedang menahan napas panjang. Malam itu, seorang anak kecil melihat sesuatu di pantai. Sosok perempuan berjubah hijau, rambut panjangnya terurai, berdiri di tepi air. Ia tersenyum pada anak itu, lalu menatap ke arah desa. Bilang pada mereka, laut belum selesai bicara. Keesokan harinya, anak itu demam tinggi. Dan dari mulutnya keluar butiran pasir basah. Di dasar laut, jauh di bawah ombak, mata Nyi Roro Kidul terbuka lagi. Ia menatap ke atas, ke arah dunia manusia. Di sampingnya, sosok Lika berlutut, matanya kosong, mengenakan kain kebesaran dayang laut. Kau sudah memenuhi perjanjian, tapi manusia, mereka selalu lupa. Nyi Roro Kidul berdiri perlahan, rambutnya mengalir seperti gelombang. Kalau mereka berani melupakan lagi, maka laut tak akan diam. Dan di permukaan, angin mulai berubah arah. Burung-burung laut berterbangan menjauh. Air laut kembali berkilau hijau, dan di kejauhan terdengar bisikan yang familiar. Jangan ucap namanya, di laut selatan. Malam itu, laut tampak tenang. Tak ada badai, tak ada kilat. Namun langit di atas pantai Parangjati tampak aneh, bulan purnama bersinar terlalu terang, seolah menyoroti sesuatu yang tak seharusnya terlihat. Di tepi pantai, bayangan perempuan bergaun hijau berjalan perlahan di antara ombak. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya samar di pasir. Tapi ketika ombak datang, jejak itu tak hilang, malah semakin bercahaya. Di kejauhan, suara gamelan halus terdengar.
Nada-nadanya lembut, tapi membawa kesedihan yang dalam. Orang-orang di desa terbangun satu persatu, mendengar suara itu dari arah laut. Pak Wardi berdiri di depan rumahnya, memandang ke arah air yang berkilau. Di tangannya masih ada bekas hijau samar, tanda perjanjian yang tak pernah benar-benar hilang. "Lika, kau di sana?" bisiknya pelan. Tak ada jawaban. Hanya angin malam yang membawa aroma melati, semakin lama semakin kuat. Tiba-tiba, sesuatu muncul di permukaan air. Sebuah cermin besar dari ombak, memantulkan bayangan langit dan daratan. Dan di dalam cermin itu, bukan langit yang terlihat, tapi keraton laut selatan, berdiri megah di bawah air, diselimuti cahaya kehijauan. Di gerbang keraton, tampak sosok perempuan duduk di singgasana batu karang. Nyi Roro Kidul. Di sisi kirinya berdiri Lika, kini mengenakan busana kebesaran dayang laut, wajahnya tenang namun matanya kosong. "Mereka sudah melupakanmu lagi, Ratu," ujar Lika dengan suara pelan. Sang Ratu tersenyum samar. "Manusia memang mudah lupa. Tapi laut selalu ingat." Ia mengangkat tangannya perlahan. Air laut di atasnya bergetar lembut, seperti napas panjang yang tertahan. "Belum saatnya. Tapi ketika mereka memanggil namaku lagi, aku akan datang." Lalu, ombak menutup cermin itu. Air kembali diam, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Di pantai, Pak Wardi jatuh berlutut. Ia tahu, laut sedang menunggu. Ia berbalik menuju desa, berusaha memperingatkan orang-orang. Tapi di pasir di belakangnya, samar-samar terlihat bekas langkah kaki basah, menuju daratan. Dan di antara desir angin, terdengar bisikan lirih, begitu pelan tapi jelas. "Jangan ucap namanya, di laut selatan." Cahaya bulan meredup. Suara gamelan berhenti. Laut kembali sunyi. Namun jauh di bawah permukaannya, dua pasang mata hijau terbuka bersamaan. Satu milik sang ratu, satu lagi milik manusia yang kini tak sepenuhnya manusia. Dan di saat itu, laut tersenyum.